tentang masalah yang disebut dengan tahlilan katanya Pak. Apa sih tahlilan tuh? Beda loh tahlilan dengan tahlil. Tahlil itu ucapan apa? La ilaha illallah. Bagus. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Kalau tahlilan apa sih tahlilan? Definisinya apa tahlilan tuh Mas? Ada yang tahu nggak tahlilan apa? Definisi tahlilan apa? Kok nggak pada tahu? Emang tahlilan apa? Saya mau tanya sama yang nanya nih, tahlilan apa sih definisinya? Siapa yang nanya ini? Hah? Tahlilan itu artinya apa? Kok pada diam? Siapa yang suka ikut tahlilan? Kok pada diam juga ini? Apa sih yang dimaksud dengan tahlilan? Ini perlu saya tanyakan dulu secara terperinci. Apa yang dimaksud dengan apa? Tahlilan itu. Kalau yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya ma'tam. Kata beliau, wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Wahuwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Madhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah rata-rata mengharamkan. Seperti dalam kitab yang sering dijadikan berujukan di Indonesia ini, namanya apa? I'anatul Talibin Syarafatul Mu'in, di jilid 2 halaman 165 disebutkan di situ fatwa ulama madhab Syafi'iyah yang bernama Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Adapun ma'tam itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ, maka itu termasuk bid'ah. Yang ngomong bukan saya Bapak, ulama madhab Syafi'iyah sendiri. Ya. Dan subhanallah, saya dulu pernah diperlihatkan oleh teman Muktamar Nahdlatul Ulama dari tahun pertama sampai tahun 19 berapa gitu. Diperlihatkan ke saya tentang hukum tahlilan. Itu hasil muktamar yang kelima kalau tidak salah. Isinya tahlilan haram. Muktamar NU loh, di awal-awal mengharamkan tahlilan, Pak. MUI Tasikmalaya, saya pernah diberikan hasil fatwa MUI Tasikmalaya. Isinya apa? Tahlilan haram. Banyak. Ya. Maka terkadang ada seorang kiai mengatakan ya sebenarnya sih di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah mengatakan haram sih. Cuman gimana ya masyarakatnya udah begini. Ditanyain ke masyarakatnya, ya kiainya begitu. Bingung saya. Di sini dalam video kali ini kita akan merespon ya bahwa ada seorang ustadz yang menjelaskan hukum tahlilan kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu haram. Jadi tahlilan menurut beliau itu sebuah rangkaian rangkaian acara kumpul-kumpul dan makan-makan. Sedangkan dalam tahlilan itu ada bacaan Al-Quran, bacaan salawat, tahmid, tasbih, dan lain sebagainya hingga dikemas dengan doa Allahumma ja'al wa ausil wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'nahu,
dijadikan hadiah untuk kepada mayit, kepada almarhum dan lain sebagainya, itu tidak dijelaskan. Baiklah, saya akan bacakan teks perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya sebagai berikut. Wa akrahul ma'tama wa hiyal jama'atu wa illam yakun lahum bukaun. Nah, yang aneh dan sangat janggal di sini, Ustadz memaknai lafadz wa akrahul ma'tama itu dengan kalimat saya mengharamkan maktam. Imam Syafi'i mengatakan saya mengharamkan maktam. Ini sangat aneh dan janggal karena kita sebagai kaum santri itu sudah sangat maklum ya bahwa kalimat akrohu ini sigotnya adalah mudhari yang madinya kariha yakrohu. Makna yang sebenarnya di dalam kamus secara mufradat kosakata itu benci atau tidak suka. Itu maknanya. Kemudian kalau kita ingin memaknai secara hukum fikih, itu adalah saya memakruhkan. Jadi antara saya tidak menyukai atau saya memakruhkan. Itu makna yang sebenarnya, bukan saya mengharamkan. Cuman saya juga kurang tahu karena beliau katanya alumni Timur Tengah. Mungkin waktu studi di sana dulu beliau menemukan kamus yang makna kariha yakrohu itu bermaknakan haram. Kemudian wa amma qaulus Syafi'i rahimahullah fil Kemudian Imam Nawawi mengomentari perkataan Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan saya tidak menyukai maktam atau saya memakruhkan maktam itu pengertiannya adalah duduk-duduk al-julus lit ta'ziyah, duduk-duduk untuk bertakziah. Itu sekali lagi mengenai makna harus diluruskan bahwa kariha yakrohu itu mengapa maknanya makruh, karena ini cocok isim maf'ulnya adalah wadzaka makruhun. Oleh karenanya akrohu saya memakruhkan, bukan saya mengharamkan. Kemudian poin yang kedua yang harus saya tanggapi itu mengenai Muktamar NU katanya. Ini sekali lagi adalah dusta ya. Entah dusta itu berangkat info dari kawannya yang kata beliau mendapatkan kabar dari kawan bahwa Muktamar NU mengharamkan tahlil. Ini sekali lagi dusta. Karena jelas Muktamar NU tidak mengharamkan, akan tetapi memakruhkan sebagaimana dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Itu rata-rata bahasa mengharamkan itu di mana? Kalau kita cek dalam video-video saya yang sebelumnya, bahkan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita banyak menjelaskan di dalam videonya atau secara tulisan, itu banyak. Teks-teksnya itu memang tidak lepas dari bid'ah makruhah, atau bid'ah saja, atau meskipun ada bid'ah mungkaroh yang dalam kitab I'anah yang dinukil dari kitab Hasyiatul Jamal dan lain sebagainya. Itu bid'ah mungkaroh al-makruhah fi'luha. Bid'ah mungkar yang jika mengerjakannya itu dimakruhkan, atau yang dimakruhkan ketika kita melakukannya. Jadi jangan dibuat dramatis ya, sekali lagi untuk seakan-akan bid'ah itu diarahkan kepada bid'ah muharramah, bid'ah dolalah. Tidak seperti itu. Kemudian mengenai arahan dalil-dalil atau ibarat dari kitab-kitab tersebut, seperti yang saya jelaskan sekali lagi, tidak sesuai dengan kasus atau konteks tradisi yang ada di Indonesia. Karena apa? Di Indonesia ini menghindar. Makanya oleh salah satu ustadz kita yang merupakan pakar di bidang keaswajahan ya, itu beliau menjelaskan tidak sesuai karena ulama-ulama kita tetap menganjurkan mengenai tahlil meskipun awalnya memang ada hukum makruh, tapi karena menghindari dari hukum-hukum atau hal-hal yang dilarang,
ketika kita hindari, maka hukum makruh akan lengser. Soal niyahah tidak ada, soal memberatkan ahlul mayyit, keluarga duka itu juga tidak ada. Karena orang-orang yang bertakziah kepada kita ini hakikatnya membantu ya, membantu dengan bawa makanan, dengan bawa oleh-oleh. Bahkan sekali lagi seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya, itu banyak dari keluarga duka yang merasakan untung lebih banyak daripada biaya-biaya yang dikeluarkan ketika memberikan suguhan kepada orang-orang yang bertakziah. Jadi sekali lagi, ibarat yang ditudingkan kepada amalia-amalia aswaja itu tidak benar. Nah, sekarang mengenai orang-orang yang membawakan oleh-oleh kepada ahlul mayyit, itu juga diperkuat dengan fatwa ulama mereka, Syekh bin Bas, hukmu da'wati ahlil mayyit man ya'kulu ma'ahum ma bu'itsa lahum. Mengenai hukum mengajak atau mengundangnya keluarga mayit terhadap orang untuk diajak makan-makan bersama dengan makanan yang diberikan kepada mereka. Idza bu'itsa li ahlil mayyit, ketika ahlul mayyit diberikan makanan, kemudian di tempat itu, di rumah keluarga duka berkumpul, orang-orang berkumpul, hal huwa minan niyahah al-muharramah. Apakah itu masuk dalam kategori niyahah, ratapan al-muharramah yang diharamkan? Nah, ini baru jelas al-muharramah yang diharamkan. Beliau menjawab laisa dzalika minan niyahah. Itu tidak masuk dalam kategori niyahah. Yakni niyahah yang diharamkan tadi. Li'annahum lam yasna'uhu, karena ahlul mayyit tidak membuat makanan. Pada dasarnya tidak membuat makanan. Bagaimana masyarakat kita, khususnya Jawa dan yang lain juga sama seperti itu, ini tidak memberatkan kepada ahlul mayyit. Mereka atau kita ini gotong royong. Keluarga-keluarga yang jauh, apalagi yang dekat, itu gotong royong untuk membantu apa yang sudah menjadi sebuah tradisi budaya repot misalkan. Itu memang gotong royong. Bahkan keluarga mayit ini kadang hanya menemui tamu, orang-orang yang bertakziah seperti itu. Jadi istilah-istilah merepotkan tidak ada. Dan wala ba'sa ayyad'u man ya'kulu ma'hum, dan tidak masalah mengajak orang-orang atau mengundang orang-orang agar makan bersama, yang mana makanan itu didapat dari hasil pemberian. Ini. Kemudian mana dalil, misalkan diminta dalil secara hadis atau secara athar, berkumpul-kumpul di rumah duka kemudian diberikan makanan. Ini juga dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Siti Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah satu dari keluarga beliau ini meninggal, kemudian para wanitanya berkumpul, setelah itu pulang, kecuali keluarganya dan orang-orang tertentu saja. Kemudian beliau, Siti Aisyah, memerintahkan untuk membuat bubur yang namanya talbinah ya. Yang namanya talbinah. Kemudian setelah itu disuguhkan kulna minha, makanlah talbinah itu, karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa talbinah ini, makanan talbinah ini menguatkan hati yang sakit dan bisa menghilangkan kedukaan. Ini sudah jelas, kumpul-kumpul ada, ngasih makanan juga ada. Terus apalagi ya yang mau mereka salahkan di amalia-amalia aswaja ini? Apalagi entah mereka itu berangkat dari, mohon maaf, kesalahpahaman atau kepahaman yang salah.
Ini sebenarnya banyak dijawab oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Bahkan saya terus terang mendapatkannya itu memang sudah hasil-hasil yang matang seperti ini. Saya tidak nyari di kitab-kitab tertentu, hanya sebagian, maksudnya apa yang dibacakan orang-orang atas tuduhan terhadap Amalia Aswaja itu apa benar ada atau tidak di kitab ini, baru saya cek. Nah, sedangkan untuk masalah ini, masalah bacaan wa akrohu itu sudah aneh atau janggal ketika beliau membaca wa akrohu kok langsung dikasih makna saya mengharamkan. Sedangkan karihaya kroh ini kan hukumnya saya memakruhkan. Itu kemudian hasil muktamar NU nah baru saya cek-cek. Nah, ternyata memang banyak ustadz-ustadz kita yang menjawab. Dari segi ceramah maupun tulisan, video dan lain sebagainya itu banyak. Hanya saja saya juga ikut merasa tidak nyaman lah. Bukan tidak nyaman karena seakan-akan kita disalahkan ya, tapi ini imbasnya ini kepada umat. Masalah karihaya krohu sudah dimaknakan serampangan, kemudian hasil muktamar NU juga didustakan, kan juga seperti itu. Yang katanya alumni Timur Tengah. Jadi oknum ya, oknum seperti itu. Mohon untuk saling mengoreksi dan bagaimana kita karena berkaitan dengan umat agar lebih baik lagi referensinya, makna kamusnya dan lain sebagainya. Tolong jangan berdusta atas nama ulama dan kitab-kitab salaf yang memang dikaji oleh kita.